karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua.
Di sini saya menjelaskan tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia. Bahwa pilar kebangsaan Indonesia menurut Taufiq Kemas semasa hidupnya, bahwa pilar kebangsaan Indonesia ada 4 macam yang harus dipertahankan supaya dengan pilar kebangsaan ini bangsa Indonesia tetap berdiri, boleh maju dengan kemajuan zaman. Pilar kebangsaan yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila itu berasal dari kata panca, artinya 5, sila artinya dasar. Berarti Pancasila itu diartikan 5 dasar. Pancasila itu diambil dari kehidupan luhur bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Boleh kita lihat cerita tentang kehidupan kerajaan Majapahit zaman dahulu, bahwa Pancasila itu awalnya disebut dengan Pancakrama. Pancakrama itu boleh diartikan sebagai 5 kelakuan yang baik atau 5 larangan, yaitu jangan membunuh, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan minum minuman keras, dan jangan dengki atau membuat kekerasan kepada orang lain. Tetapi sesudah mau kemerdekaan Indonesia, di saat menjelang kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan, PUPKI sebelum kemerdekaan Indonesia membentuk Pancasila. Pancasila itu mengandung nilai-nilai pada setiap sila. Dan Pancasila itu disahkan menjadi dasar negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari sesudah kemerdekaan itu dikumandangkan. Pancasila itu merupakan nilai luhur yang berakar dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila itu juga disebutkan sebagai jati diri bangsa Indonesia yang menunjukkan karakter individu dan kehidupan bagi setiap manusia Indonesia dari zaman dahulu sampai dengan saat ini. Pancasila itu juga merupakan landasan filosofis ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sejak tanggal 27 Desember 1949, sesuai dengan perjanjian KMB dengan Belanda, bahwa Indonesia sempat memakai UUD 1945. Tetapi mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, Indonesia memakai Undang-Undang Dasar RIS. Kemudian, mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, Indonesia memakai Undang-Undang Dasar sementara. Dan setelah 5 Juli 1959, dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia itu memakai Undang-Undang Dasar 1945 kembali sampai saat ini. Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden, sudah 4 kali terjadi amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuannya supaya Undang-Undang Dasar itu sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang ketiga tentang pilar kebangsaan Indonesia tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini diadakan di Indonesia karena Indonesia itu terdiri lagi beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku, beraneka ragam ras, bahkan berbagai jenis agama ada di Indonesia itu.
Untuk itu, Bhinneka Tunggal Ika sangat dibutuhkan bagi perkembangan bangsa Indonesia. Supaya dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu, jangan menjadi pemecah bagi bangsa Indonesia. Tetapi biarlah perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kekayaan budaya bangsa yang ada di Indonesia. Terutama perlu ada toleransi yang baik, toleransi yang saling menghargai. Setiap agama itu harus saling menghargai, jangan ada saling salah paham supaya Indonesia itu tetap berjalan dengan baik dan pembangunan di Indonesia itu boleh berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Pilar kebangsaan Indonesia yang keempat adalah Negara Kesatuan Indonesia. Negara Kesatuan Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Kalau kita lihat jumlahnya di Indonesia, lebih dari 17.000 pulau. Dalam gugusan pulau-pulau itu, ada kita disebut dengan Kepulauan Nusantara. Satu Indonesia, satu perjuangan, satu kemerdekaan, yaitu Indonesia. Bahwa Indonesia itu satu perjuangan semua rakyat dan bangsanya, sesuai dengan isi dari Tujuan Nasional Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Isinya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia itu berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adanya 4 pilar kebangsaan yang sudah saya jelaskan di atas, maka kita harus memperjuangkan supaya Indonesia ini maju di mata internasional. Untuk itu, perlu kita hindari sikap-sikap yang tidak kita butuhkan. Di antaranya, pertama, sukuisme. Menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Berarti menganggap suku lain itu di bawah kemajuan kita, di bawah kemajuan suku kita. Itu tidak diperbolehkan. Kedua, chauvinisme. Berarti chauvinisme itu menganggap bahwa negara kita paling unggul, negara lain rendah. Itu tidak diperbolehkan. Bahwa kita harus merasa setaraf, setingkat dengan negara lain, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar negara. Dan yang ketiga, perlu kita jauhkan sikap ekstremisme, yaitu mempertahankan pendirian sendiri, sehingga terjadi permasalahan dan menghalalkan segala cara untuk kemenangan. Bahkan ada yang membuat kekerasan, bahkan sampai kepada konflik senjata. Itu tidak diperbolehkan, supaya negara kita ini tetap berdiri dengan baik. Pembangunan kita sesuai dengan tujuan nasional kita boleh berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk mencapai tujuan kita itu, perlu kita ada rasa cinta kepada bangsa Indonesia ini yang disebut dengan nasionalisme. Kita harus berusaha supaya semuanya perjuangan dan pembangunan itu boleh berjalan dengan baik. Bahkan perlu kita memiliki patriotisme yang tinggi. Patriotisme itu artinya bahwa Indonesia itu, bangsa kita itu harus mampu berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seperti dulu para pejuang kita untuk memperjuangkan negara dan bangsa kita ini supaya boleh merdeka. Dan demikian juga kita saat ini kepada anak-anak kami. Kita perlu berjuang. Perjuangan untuk membangun diri kita sendiri. Kita harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Membangun diri untuk membangun negara ini. Bahwa apabila dirimu kamu bangun, berarti kamu juga ikut membangun negara ini. Kita harus mempunyai jiwa yang pembaharu. Bahkan kita tidak boleh kenal menyerah. Tapi kita harus berjuang. Kita harus semangat. Berjuang demi cita-cita kita. Cita-cita kita adalah untuk pembangunan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Salam olahraga. Di sini kami adalah salah satu pelatih untuk Esko
olahraga. Yang pertama saya perkenalkan yaitu ekskul futsal. Yang kedua ekskul bola voli dan ketiga ekskul badminton. Nah, di sini kami akan melatih anak-anak perkenalkan bagaimana teknik dasar bermain bola yang baik dan benar. Itu juga dengan bola voli dan badminton. Nah, di sini anak-anak kami ya, yang terutama khusus di SMA Penjawan dapat mengembangkan bakatnya dengan baik dan benar. Apalagi di saat pandemi sekarang kan, corona, ya mungkin salah satu utama untuk menjaga daya tahan tubuh kita adalah dengan cara berolahraga yang baik. Ya, di sini nanti kami berdua dengan Ibu Mika akan menjadi pelatih untuk ekskul voli, badminton, dan futsal. Saya juga akan menambahkan, selain yang disebutkan oleh Bapak tadi, di Pencawan School kita juga ada ekskul renang, di mana tempat pelatihannya adalah kolam renang Primbana. Selain itu, yang tadi sudah disebutkan seperti ekskul badminton, futsal, dan voli, kita juga telah mengikuti banyak event di Kota Medan maupun di luar Kota Medan. Oke, bagi anak kami yang ingin bergabung dalam klub voli, klub badminton, dan klub futsal, silakan mendaftar nanti di bagian OSIS atau ke bagian pembina OSIS. Yang kami tunggu untuk anak kami mendaftar bagi yang berbakat. Salam olahraga. Banyak organisasi yang ada di SMA Pencawan, salah satunya adalah organisasi siswa intersekolah yang sering disebut dengan OSIS, dan yang kedua adalah organisasi kepramukaan, dan yang ketiga adalah genre atau disebut dengan generasi berencana. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai generasi berencana yang diterangkan oleh salah satu pengurus genre di SMA Pencawan, Rahel Mariam Silamoso. Salam genre. Perkenalkan, nama saya Rahel Mariam Silamoso. Saya adalah salah satu duta genre SMA Pencawan Medan sekaligus finalis duta genre Kota Medan tahun 2019. Genre atau generasi berencana adalah program yang mengedepankan pembentukan generasi bangsa di kalangan generasi muda. Sudah kami lakukan di SMA Pencawan Medan, yaitu seperti melakukan kegiatan bersosialisasi ke sekolah-sekolah lain dan juga mengikuti pertandingan perebutan duta genre Kota Medan tahun 2019-2020. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Jadi, bagi adik-adik yang ingin bergabung dengan ekstrakurikuler genre di SMA Pencawan Medan, mari bergabung dengan sekolah kami. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak. Baiklah, Bapak di sini akan memperkenalkan salah satu ekskul di SMA Pencawan, yaitu ekskul paduan suara. Ya, paduan suara di SMA Pencawan sudah berjalan sudah berapa tahun ini, dan kita sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di SMA Pencawan, dan di luar Pencawan juga kita ikut dalam festival, juga kita mengantarkan anak-anak kita dalam setiap Senin dalam upacara kita mempersiapkan anak-anak untuk paduan suara, dan kita mengadakan ekskul setiap hari Rabu siang setelah jam pelajaran sekolah. Anak-anak akan diajarkan cara bernyanyi yang baik melalui vokal dan teknik bernyanyi yang lebih baik lagi. Jadi buat anak-anak yang berminat, jangan lupa daftarkan ke administrasi Sekolah Pencawan untuk dapat bergabung dalam ekskul paduan suara di SMA Pencawan. Terima kasih. SMA, mari berjuang, esok baik menawan. SMA, maju bersama, hebat semua. SMA Pencawan. Ini adalah lab kita yang kami gunakan untuk kegiatan praktikum SMA Pencawan. Ayo kita masuk. Baik, kali ini kita sudah berada di lab, ya, lab SMA Pencawan. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, belajar itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu
melalui perubahan tingkah laku, menambah pengetahuan, dan juga keterampilan. Belajar itu di semua kalangan. Itu tidak kenal apakah dia masih anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Atau dengan kata lain adalah istilah long life education. Jadi semua orang belajar semasa hidup. Kemudian belajar juga tidak kenal waktu. Di mana aja kita bisa belajar. Nah, berikut ini adalah tips-tips bagaimana cara belajar yang efektif. Oke, yang pertama, persiapkan dirimu dengan baik. Persiapkan diri Anda dengan benar. Itu bisa ditunjukkan dengan mindset kita. Apakah kita bisa berpikir secara positif atau tidak? Oke, yang kedua, dengan cara yang benar. Cara yang benar ini ditunjukkan dengan cara belajar kita. Kalau misalnya seperti saya mengajar bidang studi biologi. Nah, kalau kamu sendiri misalnya belajar biologi itu pasti di benak kamu sudah terlintas biologi itu susah, biologi itu identik dengan menghafal, apalagi menghafal pakai bahasa Latin atau bahasa India. Nah, cara untuk menghafalnya itu gampang sekali. Kamu bisa mengulang-ulangnya berkali-kali dengan melakukannya. Kamu bisa pakai lagu dengan lagu-lagu yang cukup tren saat ini. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh. Fraktura kifosis, lordosis, skoliosis. Itulah nama gangguan pada tulang. Nah, begitu dia. Kamu bisa menyanyikannya berulang-ulang. Nah, lama-lama kamu akan jadi ingat dan hafal deh. Atau bisa jadi seperti ini lagi. Ada lagi lagu yang akan saya tunjukkan. Ayo, Miss. Nobody knows tak tentu. Energi MC pangkat 2. Kromosom manusia 4, 6 jumlahnya. Asam basa garam hasilnya. Oke, gitu. Nah, pastinya kan tertarik, ya kan, lebih mudah untuk menghafalnya, lebih mudah untuk mengingatnya karena ada tadi lagunya yang kita nyanyikan. Oke, baik. MC yang ketiga, cara efektif belajar yang ketiga itu adalah dengan lingkungan atau fasilitas yang tersedia di sekolah kita. Berikut ini ya. Nah, ini adalah alat peraga ya, khusus untuk bidang studi biologi. Ya, alat peraga ini contohnya ini adalah alat peraga sistem pernapasan manusia. Ya. Ini adalah alat peraga sistem pernapasan manusia. Berikutnya ini adalah alat peraga sistem sirkulasi darah manusia. Seperti yang kamu lihat, di sini ada lampu yang lagi menyala, lampu biru dan merah. Ya, ini menunjukkan yang di tengah-tengah ini adalah jantung. Ya, fungsi jantung itu adalah sebagai alat pemompa darah. Nah, jantung besarnya itu sebesar kepalan tangan sebenarnya. Nah, begitu ya, situasinya. Oke, lanjut. Ini adalah alat peraga bagaimana proses urin itu keluar. Jadi ginjal itu adalah berfungsi sebagai penyaring darah dan juga pengeluaran urin. Nah, seperti itu ya tahapannya. Ya, seperti yang kamu ketahui, urin itu yang kita keluarkan sekitar 1,5 liter, hampir juga menuju 2 liter. Apalagi pagi-pagi kamu kencing, karena kamu lama-lama di kamar mandi, karena urin yang kamu keluarkan itu banyak sekali volume. Ya. Oke, tips selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Miss Kristiani Timulati. Silakan, Miss. Oke, selain alat peraga yang lengkap di SMA Pencawan Medan, kita juga diperlengkapi dengan alat dan bahan kimia beserta fisika. Nah, yang ada di depan ini sendiri hanya sebagian kecil dari yang ada di dalam lab kita. Tentunya setelah berada di dalam laboratorium IPA, tanpa adanya sebuah eksperimen tidak afdol rasanya. Maka untuk itu, mari kita praktikum langsung. Nah, di sini
sini kita mau melihat reaksi kimia dari perubahan warna. Adapun bahan yang kita perlukan yang pertama adalah vitasimin. Oke. Kemudian yang kedua adalah betadin. Langkah yang pertama, vitasimin ini kita buka terlebih dahulu. Setelah itu kita tumbuk sampai halus. Oke, setelah halus, kita ambil betadin. Kita buka ya. Kita tuang ke dalam gelas kimia. Ini ukurannya Miss ambil yang kecil. Kita tuang. Karena ini eksperimennya tidak berbahaya, maka kita tidak usah pakai sarung tangan ataupun masker. Oke. Bisa dilihat warnanya ya. Ini ya. Warna yang terlihat adalah merah bata. Selanjutnya, kita masukkan air dengan menggunakan pipet volume. Oke, gimana caranya, Miss? Kita tutup dulu lubang udaranya. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian kita buka sampai dia ke atas. Oke, setelah itu kita tutup kembali. Kita angkat, kita pindahkan ke dalam beker gelas yang berisi betadin. Oke. Nah, bisa kamu lihat warnanya masih terlihat merah bata. Tapi apa yang terjadi ketika nanti kita masukkan vitasimin? Coba kita lihat ya. Kita ambil vitasiminnya. Kita ambil dengan menggunakan ini, kemudian kita masukkan. Oke, setelah dimasukkan, coba kita aduk. Untuk mengaduknya, kamu bisa balikkan ini menjadi seperti ini. Kemudian kita aduk. Lihat perubahan warna yang terjadi. Oke, bisa dilihat ya. Dari yang merah bata berubah menjadi kuning. Itulah dia reaksi kimia. Saya kembalikan ke Mem Sondang. Oke, terima kasih Miss Christine. Baik, kita lanjutkan. Tips belajar yang keempat itu adalah gunakan waktu yang benar. Tidak bisa kita pakai yang namanya sistem kebut semalam atau dengan istilah the power of kepepet. Itu tidak bisa terburu-buru karena hasilnya tidak akan maksimal. Maka gunakanlah waktumu yang benar dan tepat. Demikianlah tips cara efektif belajar dari kami. Jadikan belajar itu menjadi sebuah kebiasaan atau habits, karena Allah bisa maka biasa. Saya Sondang Pasaribu dan saya Kristiani Agustia, SMA unggul, unggul, unggul dan berprestasi. Halo, selamat datang bagi anak-anak kami, siswa-siswi SMA Pencawan. Selamat bergabung di sekolah kita yang tercinta ini. Sini saya akan menjelaskan kurikulum yang digunakan di SMA Pencawan Medan. SMA Pencawan Medan menggunakan kurikulum 2013 yang akan dijelaskan sebagai berikut.
3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok A, wajib A. Yang kedua kelompok B, yaitu kelompok wajib B. Dan yang ketiga kelompok C, yaitu kelompok peminata. Dapat dilihat sebagai berikut. Dikarenakan saat ini situasi dalam pandemi COVID-19, maka panduan belajar kita akan melaksanakan panduan belajar jarak jauh atau juga disebut daring. Anak-anak kami, kalian dapat menggunakan pembelajaran jarak jauh itu dengan menggunakan WhatsApp Group, Google Form, Google Classroom, yang penjelasannya nanti seluruhnya akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru yang memandu kepada anak-anak kami semua. Jadi kepada anak-anak kami di masa saat ini, mari tetap semangat belajar walaupun kita seluruhnya belajar dari rumah. Terima kasih. Tetap semangat belajar buat anak-anak kami semua. Tetap jaga kesehatan. Mari kita selalu belajar dan belajar untuk mencapai cita-citamu. SMA maju bersama, hebat semua. Hari ini berjuang, esok raih kemenangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kita akan bicara tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia berasal dari bangsa yang banyak, bangsa suku bangsanya terdiri dari beribu-ribu suku bangsa. Tetapi setelah lahirnya Indonesia, merdeka tahun 17 Agustus 1945, suku bangsa yang banyak ini menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia
Selain NKRI, ada lagi yang mampu menyatukan, yaitu adanya integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Proses penyatuan berbagai suku bangsa menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kita sebagai warga negara dan bangsa Indonesia, harusnya kita bangga dengan bangsa Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa, memiliki banyak bahasa, memiliki banyak kepulauan. Negara Republik Indonesia ini adalah negara kepulauan yang kalau digabungkan sudah hampir sama besarnya dengan beberapa negara di Asia. Negara Malaysia, Singapura itu hanya terdiri dari satu kepulauan saja kalau di Indonesia, yaitu Kepulauan Sumatera. Begitu luasnya bangsa negara Republik Indonesia ini. Akan tetapi kita mampu bersatu. Apa penyatunya? Hanya satu penyatunya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, agama dan sebagainya, tetapi kita masih dapat menyatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita sebagai siswa di SMA Pencawan demikian juga adanya. Kita banyak terdiri dari berbagai suku bangsa, memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Tetapi dalam kelas kita wajib menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun ceritanya, negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap kita pertahankan sebagai warga negara yang baik. Jangan, apalagi sekarang khususnya anak-anak milenial, jangan sampai ikut-ikutan membuat hoax. Apa yang bisa kita telah berikan kepada bangsa ini? Sebenarnya dengan adanya zaman milenial ini, semua terkoneksi dengan internet. Banyak sekali kita temukan berita-berita hoax. Kita sebagai siswa sebaiknya cukup itu saja yang kita jaga, jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kenapa? Karena ternyata berita hoax ini dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Sederhana saja, ada berita di sana yang jelek, langsung disebar. Ternyata berita itu tidak benar, sementara sudah terjadi hal-hal yang buruk terhadap itu. Maka kami berharap kepada anak-anak kami supaya yang pertama itu tadi cukup untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax, untuk menjadi sebagai warga negara dan sebagai warga negara yang baik. Kami pikir itu saja kita lakukan, itu sudah dapat salah satu bagian dapat menyatukan bangsa ini. Kami pikir demikian saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera. Untuk anak-anak kami semuanya kelas 10, selama 3 hari kamu mengikuti video untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya sudah banyak ilmu, sudah banyak pengetahuan mengenai sekolah melalui video-video yang sudah ditampilkan di YouTube SMA Pencawan. Dan untuk anak-anak kami semuanya, tentunya kamu sangat berbahagia, kita sangat berbahagia sekali kamu bisa bergabung di Yayasan Pendidikan Nasional Masdi Pencawan, khususnya di unit SMA. Jadi untuk anak-anak kami yang sudah bergabung sama Pencawan, inilah profil sekolah kita, inilah gambaran kegiatan-kegiatan sekolah kita. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami semuanya. Tetap semangat dalam menjalankan semuanya aktivitas-aktivitas yang kamu jalankan. Untuk anak-anak kami semuanya, di hari-hari yang akan mendatang, semoga kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali, agar kita lebih saling kenal lagi, saling mengenal satu dengan yang lain, baik kami guru-guru dengan kamu semua siswa-siswi kami. Jadi sekali lagi tetap semangat untuk anak-anak kami, dan salam sehat. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Rosinja Pasaribu, alumni tahun 2017. Selamat datang dan selamat bergabung buat siswa-siswi yang baru mendaftarkan diri ke SMA Pencawan. Selamat menimba ilmu adik-adik, semangat! 1, 2, 3. Selamat datang buat anak-anak kami semua.
Pencawan Medan. SMA maju bersama, hebat semua.